ratusan meter menjadi pagar terakhir di ujung Sumatera Selatan. Berkah tersendiri bagi masyarakat Pagaralam. Nek Mbak Nian, Kirohandila ini. Kopi kita dulu ya. Iya. Berada di ketinggian 1.400 di atas permukaan laut. Inilah salah satu permukiman tertinggi di Sumatera Selatan. Suguhan alam dataran tinggi Besemah memang luar biasa. Berhias kabut, berselimut dingin menusuk tulang. Kemewahan yang sulit ditemukan di daerah lain di Sumatera Selatan. Menurut mitologi lokal masyarakat Besemah, ada 3 puyang yang bersemayam dan menjadikan Besemah seperti saat ini. Mereka ialah Puyang Kumai, Puyang Semidang, dan Puyang Atung Bungsu. Yang diyakini, ketiga puyang ini masih bersemayam di Gunung Dempu. Tanah vulkanik yang subur, komoditas pertanian dan perkebunan tumbuh dan berkembang. Tak terkecuali kopi. Komoditas ini sudah lama dilirik dan biasa dikenal dengan Robusta Semendo, yang juga masih sebagian daerahnya masuk dalam wilayah geografis Besemah. Dulu awalnya kopi Pagaralam ini mulai diperkenalkan oleh Belanda di tahun 1918-an. Penyebaran kopi masuk ke Indonesia itu kalau di Sumatera itu dimulai dari Bukit Barisan, Gayo, Aceh, kemudian Padang, Sumatera Selatan, dan kemudian area kebunnya itu diperluas, masuk juga di daerah Bukit Timur. Kalau dalam wilayah administratif sekarang itu masuk ke Kabupaten Lahat, kemudian di Pajar Bulan, dan satu lagi di daerah Talang Darat. Kopi pertama yang ditanam oleh Belanda di kota Pagaralam itu varietas Tipika, di mana varietas Tipika ini memiliki rasa yang sangat unik dan khas, dan juga ini jenis yang sangat disukai oleh kerajaan Belanda. Anak mudanya mulai terpapar kafein. Minuman kopi menjadi gaya hidup mereka. Kini, kedai kopi tumbuh beriringan dengan tempat wisata di dataran tinggi Besemah. Hal ini juga seiring dengan lahirnya varietas kopi Besemah. Kopi yang tumbuh di daerah Besemah kini menjadi primadona dan disukai penikmat kopi di Indonesia.
Nih, cobain Del. Kopi Pagar Alam. Makasih Mas. Saya coba ya Mas. Ini apa nih? V60 ya? Iya, V60. Oke. Kita bikin dari Robusta Pagar Alam, varietas Kusuma 1. Spesial dari daerah sini. Saya cip dulu nih Mas ya. Oke. Kalau dari yang saya rasain, ini koreksi kalau salah ya Mas ya. Oke. Kayak ada rasa spicy kayak rempah-rempah gitu. Terus ada aftertaste sweet, lebih ke arah karamel gitu. Bener gak sih Mas? Bener banget. Oh iya. Iya, setelah kemarin kami kirim sampel ke Pusritoka, itu notes yang muncul dari varietas ini. Oh, oke. Jadi ada karameli, spicy, dan basmati rice. Oh, Gitu. keren, Benar, keren, atasnya ada manis-manisnya. Iya, ada manis-manis sama ada rasa spicy-nya gitu ya Mas. Benar. Kalau untuk kopi Pagar Alam sendiri tuh sebenarnya ada berapa varietas aja sih Mas untuk yang robusta ini? Kalau untuk varietas yang diakui ada 4. Salah satunya adalah Besma 1, ini yang Mbak cicip. Besma 2, Besma 3, sama Besma 4. Itu yang diakui. Yang untuk ini Besma 1? Besma 1, kebetulan petaninya dari daerah saya, dari desa saya. Itu namanya Pak Pandi, dan telah diakuin sebagai varietas Besma 1. Oke. Kira-kira dari Mas Roy sendiri nih sebagai pelaku usaha kopi, gimana sih eksistensi kopi di para penikmat, terus juga potensinya gimana? Kalau untuk potensi, kami sangat beruntung banget sebagai pelaku kopi dan di bagian hilir tentunya. Karena tempat ini adalah tempat wisata, jadi pengunjung pasti dari banyak daerah gitu. Jadi kami beruntung banget bisa memperkenalkan langsung kopi Pagar Alam face to face kepada pelanggan, menjelaskan secara detail kepada pelanggan. Jadi insya Allah dengan begitu kopi Pagar Alam lebih eksis ke depannya. Terasa manis di ujung lidah saya. Puas menikmati kopi istimewa dataran Tinggi Dempo, kini saatnya saya mengunjungi kebun kopinya. Bagaimana keberadaan klon Arabica yang tumbuh di ketinggian 1.400 di atas permukaan laut di dataran tinggi Besema. Jalan menuju kebun di Besemah memang sulit dilalui kendaraan roda 4. Namun, pemandangan indah di sepanjang jalan mengalahkan segalanya. Jadi kopi butuh naungan. Tanaman kopi Besemah dipenuhi mayoritas kopi robusta. Namun antusias petani untuk mencoba menanam Arabica mulai terlihat, terutama petani yang akrab dengan teknologi, di mana petani mendapatkan banyak informasi bagaimana Arabica menjadi primadona jika dikelola dengan benar, sama seperti Pak Rusli ini. Halo Pak Rosi. Halo. Lagi ngapain nih Pak? Ini lagi bersih-bersihin pohon kopi, ngebuang-buang dahan yang tidak terpakai, tidak tidak produktif ya. Apalagi yang kayak gini kan dipotong aja kayak gini nih. Oh, biar apa tuh Pak dipotong Pak? Ini kan nggak sehat. Buahnya juga nggak bagus kayak gini nih. Nah, ini dibuang, biarlah di sini. Nah, terus ini yang buah yang di dalam-dalam ini, kalau panen ini lewat biasanya, nggak keambil. Tapi kalau dibersihkan kayak gini kan sama pemetiknya kan bisa kelihatan. Oh, biar kelihatan buahnya. Biar kelihatan ya. buahnya, dan biar pas waktu panen lebih mudah ya lebih Pak, mudah kan, ada matahari masuk, jadi cepat matang lah.
Nah, kayak gini. Ini harus dibersihkan. Ini sebenarnya ada treatment khusus nggak sih Pak kalau untuk Arabica ini? Biar bisa kayak buahnya lebih lebat gitu, lebih gede. Ada lah, itu kan banyak faktor, tapi ya makanan ya. Apapun juga butuh makanannya, butuh gizi ya, butuh nutrisi. Jadi ya kita kasih makan, kita kasih pupuk organik, semacam kohe lah, bisa kohe kambing, sapi atau ayam. Ini Mbak, dari panennya nih Mbak Del. Kalau seperti ini Arabica beda dengan Robusta. Kalau Robusta ada yang petiknya petik pelangi aja udah ambil, kalau yang tua udah ambil. Tapi juga ada yang petik merah. Tapi kalau Arabica ya kita ambil satu-satu yang merah kayak harus gini. Wajib harus merah ya Pak ya? Iya, karena kita selain menanam ini juga kita memikirkan untuk kualitas ya. Kualitas. Tidak banyak kendala untuk menanam Arabica jenis Kartika ini. Di mana Rusli mengamati jika Arabica jenis ini tumbuh baik, bahkan memiliki dominan biji yang lebih besar ketimbang tempat lainnya. Diselingi dengan tanaman hortikultura sebagai pohon pelindung, di mana pohon pelindung sangat dibutuhkan bagi tumbuhnya kopi Arabica ini. Jadi sebenarnya Arabica ini butuh tempat dan lokasi tertentu ya, tidak seperti Robusta. Masyarakat itu sebenarnya pengen banyak yang mau nanam Arabica ini banyak, tapi karena kendala, tantangan, kalau secara geografis ya Arabica butuh ketinggian ya minimal di 1000 mdpl. Tentunya yang kawan-kawan teman-teman yang kelompok kita yang lahan atau lokasinya di bawah 1000 ya sangat dipaksakan. Nah, untuk kawan-kawan yang nanam Arabica di sini ya itu tadi penariknya. Pertama ya ternyata kebutuhan dunia itu lebih kepada Arabica. Dan nilai jualnya ya 3 kali 4 kali lipat lah dari harga Robusta. Sehingga kawan-kawan ya tertarik lah. Suatu kendala juga bagi kami sebagai petani awal-awalnya sampai saat ini ya masalah bibit sebenarnya. Bibit selain kami masih pilih-pilih, ternyata ya varietas Arabica ini sangat banyak sekali. Macam-macam. Jadi yang cocok di lokasi kita, di lokasi sini, di bawah lereng Gunung Limpoh ini, di ketinggian di atas 1400 sampai 1700-an ini, varietas apa? Nah, kita cari-cari informasi seperti yang di Takengon ya, Aceh Tengah ya. Sehingga ya ini cocok, ternyata yang kita pakai ini Ateng Super. Klon Besema merupakan jenis kopi unggulan yang dibudidayakan oleh para petani Robusta. Menggunakan sistem stek, di mana kopi-kopi Robusta yang memiliki keunggulan dibanding batang yang lain akan dipadukan dengan bibit-bibit baru. Sehingga buah dan batang pohon dari klon jenis ini lebih unggul dibanding jenis lainnya. Ya, karena dulu kan melihat pohon asli berbuah terus, stabil tiap tahun. Akhirnya diuji coba sama mereka yang mengembangkan dan ternyata berhasil melalui sambung pucuk dan buahnya stabil setiap tahun. Nah, lama-kelamaan dikenal sama seluruh petani Kota Pagar Alam, akhirnya mereka mengembangkan jenis itu. Ya, yang udah sertifikat itu Besema sampai 4, dari 1, 2, 3, 4. Karena kopi itu bentuk buahnya bagus, bijinya bagus, berkualitas, itu sangat diminati sekali itu, Pak. Berbicara perjalanan hulu dan hilir petani kopi, maka proses pasca panen pun menjadi hal yang penting agar kualitas kopi Besema ini tetap terjaga dan memiliki nilai jual yang mampu bersaing dengan kopi lainnya di Indonesia.
Kali ini saya menjumpai Pak Yatno yang sudah mampu menerapkan proses pasca panen di daerah Besemah, tepatnya Desa Rimba Candi. Halo Pak. Halo. Wah, ini lagi proses penjemuran ya Pak ya? Iya. Udah berapa lama nih Pak proses Ini penjemurannya? sudah 1 minggu lebih. Setelah penjemuran ini biasanya berapa lama sih Pak? Kalau di dalam dom ini bisa 20 hari penjemuran. 20 hari kalau Tergantung, cuaca bersahabat ya Pak iya, ya? cuacanya bersahabat, termasuk katakanlah penjemuran ini tebal apa enggaknya kan. Kalau terlalu tebal ya agak lama. Kalau hujan kayak gini ya bisa 1 bulan. Oh, bisa 1 bulan ya Pak? Waduh. Sama istilahnya jemur di luar. Boleh Pak kita persiapin untuk penjemurannya? Boleh. Nah ini untuk ya. Oh, biar rata ya Pak ya? Ini biar rata seperti ini kan. Nah, kita lepas dulu sendalnya. Nah, biar rata kan. Nah, ini biar rata walaupun di dalam sini ya supaya istilahnya keringnya agak merata kan. Kalau untuk kopi pagar alam ini memang kalau sekarang ini sudah banyak peminatnya ya. Nggak istilahnya dari lokal saja, luar negeri saja sudah banyak kan. Termasuk untuk proses yang kebanyakan ini natural. Tapi kita proses sih bukan hanya natural saja, mulai dari honey. Kalau pulwos kita nggak proses. Nah, karena agak lebih rumit kan kalau kita kopi robusta kan itu. Kalau pagar alam ini kebanyakan ini bijinya ini agak besar, nggak terlalu kecil kan. Kalau kita istilahnya lihat daerah lain kan ada bijinya agak kecil-kecil. Nah karena sini kan sudah main sistem stek sambung, nah sekarang bijinya kan agak besar seperti itu. Budaya kopi tak lepas dari denyut kehidupan warga Besemah untuk memenuhi kebutuhan harian. Masyarakat Besemah sudah terbiasa memproses kopi dari kebun mereka sendiri. Tentu dengan cara-cara sederhana. Assalamualaikum Bu. Salam. Ini prosesnya sampai berapa lama Bu kalau untuk sangrai kopi kayak gini? Kalau banyak kecil ini 2 jam. Oh, 2 Kalau jam. dikit 1 jam. Lumayan juga berarti Bu. Dan ini harus diaduk terus Iya. biar matangnya rata. Rata. Sebenarnya emang pakai kayu bakar untuk sangrai. Iya Biar lah, apa? dia kayu bakar. Biar proses sangrainya lebih rata dibanding pakai kompor gitu ya Bu ya? Iya, Atau gimana? iya. Lebih hangat, Lebih hangat. lebih cepat. Kalau di Daripada kompor lambat. Lama, tambah lama. Pemirsa, sebagian besar di Kota Pagar Alam ini masih menggunakan teknik tradisional untuk mengsangrai kopi, supaya tadi kata Ibu Suryam juga biar kopinya itu matangnya merata dan lebih cepat. Lebih harum. Lebih harum ya Bu ya? Kalau pakai kayu. Proses sederhana ini sudah mereka lakukan sejak lama menggunakan alat yang bernama lesung, di mana biji kopi disangrai terlebih dahulu sebelum ditumbuk. Banyak asap ya.
Nah, setelah 1 jam dilakukan penyangrai di atas kayu bakar, ini selanjutnya kita akan tumbuk di atas antan dan menggunakan lesung. Tradisi menumbuk kopi menggunakan lesung menjadi sebuah hal yang unik yang saya temui di dataran tinggi Besemah ini. Dataran tinggi Besemah membuat saya kagum akan kekayaan geografisnya. Hal ini pula yang mendorong masyarakat perlindungan indikasi geografis mendaftarkan kopi Besemah sebagai kekayaan geografis milik masyarakat Pagar Alam. Bu, sini batak layaan ke sini. Oke, Bu. Minum kata mak itu dia. Ngeruk kopi pagi sama sore, Bu. Iya, pagi sore. Wajib ya. Nah, kopi kita sudah ada. Kopi baru ini. Oke, Makna mantap. minum. Dianugerahi alam yang istimewa, dataran tinggi Besemah menjadikan kopi sebagai sebab hidup masyarakat di daerah ini. Di mana kopi Besemah adalah kopi milik para puyang. Kau adalah cinta yang nyata, di punggungmu lahir peradaban, tempat bermain suka dan duka, rumah bagi banyak aksara. Airmu hidup bagi negeri, nafasmu puisi gundah hati, lahirku dalam dekapanmu,